bersyukur di tengah duka orang lain. Di salah satu sudut pasar, seorang lelaki terlihat sedang menutup semua pintu tokonya. Waktu sudah hampir zuhur, aku harus segera ke masjid, gumamnya. Setelah memastikan semuanya terkunci dengan aman, lelaki itu pun segera menuju ke masjid. Siang ini, matahari bersinar lebih terik daripada biasanya. Peluh mulai menetes dari seluruh tubuhnya. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkahnya. Samar-samar terdengar suara azan berkumandang. Astagfirullah, aku akan terlambat jika tidak bergegas. Wahai Syari, apakah engkau sedang menuju masjid? Tanya sesama pedagang di pasar itu. Bukankah kamu bisa sholat dari tokomu sendiri? Apalagi siang ini begitu panas. Jarak tokomu ke masjid pun sangat jauh. Lelaki itu menghentikan langkahnya ketika namanya dipanggil. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk pergi ke masjid, saudaraku, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Syari. Bukankah engkau pun tahu bahwa pahala sholat di masjid lebih utama daripada sholat sendiri? Sungguh, aku tidak ingin rugi. Begitulah, Syari terkenal sebagai lelaki yang taat, jujur, dan baik hati. Sehari-hari, dia bekerja sebagai pedagang di pasar Baghdad. Dia sungguh pribadi yang hangat, sayang kepada keluarga, dan selalu bersedekah kepada yang membutuhkan. Setiap kali memiliki rezeki yang lebih, dia pun membagikannya kepada orang-orang. Terima kasih, Syari. Engkau selalu memberiku makan. Semoga Allah mencukupkan rezekimu, kata seorang lelaki tua. Amin. Terima kasih atas doamu, wahai saudaraku, jawab Syari. Suatu hari, Syari mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebakaran terjadi di pasar Baghdad. Api melahap semua toko-toko yang berjajar dengan rapat. Asap hitam membumbung tinggi. Semua orang berteriak satu sama lain. Ambil air! Cepat padamkan apinya! Syari masih belum mengetahui apa yang terjadi di pasar. Dia masih berada di tempat lain ketika peristiwa itu terjadi. Hingga seseorang berteriak dan memanggil namanya. Syari, pasar Baghdad terbakar. Bukankah engkau memiliki toko di sana? Apakah benar apa yang engkau katakan itu? Tanya Syari. Lihat sendiri, langit berubah menjadi hitam di sebelah sana. Lebih baik engkau bergegas. Semua orang sedang berusaha memadamkan api, kata orang itu lagi. Setelah melihat sendiri asap hitam yang mengepul, Syari pun segera berlari menuju ke pasar. Dia menerobos kerumunan orang-orang. Sebagian api sudah berhasil dipadamkan, dan sebagian lagi masih berkobar. Semua lelaki berjuang bersama-sama, dan para wanita yang kebetulan berada di sana terduduk sambil menangis. Syari langsung bersujud ketika melihat tokonya masih utuh. Alhamdulillah ya Rob, Maha Suci Allah, pemilik semesta, teriak Syari penuh rasa syukur. Dia pun segera masuk ke dalam toko dan memeriksa keadaan di dalamnya. Sekali lagi, Syari mengucap syukur.
Syahri segera keluar dari toko dan bermaksud untuk membantu para pedagang lainnya. Mereka bahu-membahu memadamkan api, dan ketika api telah berhasil dipadamkan, kondisi pasar itu begitu mengerikan. Sebagian besar toko habis terbakar tanpa tersisa. Melihat pemandangan yang mengerikan tersebut, Syahri pun tersadar. Pantaskah dia mengucapkan syukur dengan sekeras tadi di saat semua saudaranya menderita seperti ini? Astagfirullah, apakah ini artinya aku rela jika toko orang lain yang terbakar? Hari berikutnya, Syahri mengeluarkan semua barang yang ada di tokonya. Dia membagi-bagikan kepada para saudara-saudaranya yang tertimpa musibah. Aku tidak memiliki hal lain untuk kubagi, kecuali barang ini. Semoga ini berguna untukmu, kata Syahri setiap kali dia memberikan barangnya. 30 tahun berlalu. Kini, Syahri lebih suka mengajarkan ilmu kepada anak-anak muda. Dan dia sering membagikan pengalamannya itu kepada setiap murid baru. Ketahuilah, wahai muridku, aku terus-menerus beristighfar selama 30 tahun ini hanya karena satu kalimat Alhamdulillah yang aku ucapkan. Begitulah, Syahri selalu mengajarkan bahwa ada kalanya kita berbuat khilaf karena bersyukur. Bersyukur atas perlindungan Allah itu wajib kita lakukan. Namun, jika syukur terjadi di atas penderitaan orang lain, sebaiknya kita tidak memperlihatkannya. Kita tetap harus menjaga perasaan saudara kita yang sedang berduka.